Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Saat ini kita sudah memasuki sesi terakhir ya, sesi inisiasi ke-8 yang akan kita lalui untuk sama-sama belajar tentang teknologi informasi dan pelayanan publik, dua hal yang sedianya menjadi satu kolaborasi yang cukup sentral dan krusial tentunya di dalam menjalankan proses pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu inovasi utama dalam modernisasi pelayanan publik. Manfaat utama dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah yakni tentu saja untuk mempercepat ya proses pelayanan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian mempermudah aksesibilitas layanan publik, mengurangi biaya dan birokrasi yang berbelit ya, artinya murah begitu. Kemudian aksesibel tadi dan juga transparan, akuntabel serta lebih cepat ya. Dan ini penerapan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik ini contohnya dapat dilihat dari penerapan electronic government, kemudian aplikasi layanan online, dan juga digitalisasi arsip ya. Bahkan kegiatan kuliah yang kita jalani pun merupakan salah satu bentuk layanan publik yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya pengelolaan pelayanan tanpa tatap muka ya, atau NIR tatap muka. Ini berarti merupakan pelayanan berbasis digital tanpa kehadiran fisik. Contohnya seperti kita, saya tidak pernah melihat rekan-rekan mahasiswa secara langsung, tidak sama mungkin dengan mahasiswa saya yang berkuliah di kampus Universitas Musamus misalkan di Merauke sini. Kita selalu bertatap muka, bertemu secara langsung begitu. Kemudian bentuk layanannya, yang pertama ada portal layanan publik online, kemudian aplikasi mobile pelayanan, dan ketiga sistem antrian dan pendaftaran secara digital. Keunggulan dari penerapan pelayanan NIR tatap muka ini adalah cepat, efisien, efektif, fleksibel, dan mengurangi potensi terjadinya praktik-praktik pungli begitu atau pungutan liar ya. Syarat utama dari penerapan pengelolaan pelayanan NIR tatap muka ini adalah sistem keamanan data yang harus terjamin, kemudian keandalan aplikasi yang reliable, artinya aplikasinya stable ya, tidak gampang error, kemudian tidak mudah untuk diretas misalkan. Kemudian sumber daya manusia yang terampil ya, ini harus mutlak begitu ya, bahwa SDM-nya ini harus cakep, tidak boleh yang punya penyakit TBC misalnya, tidak bisa komputer atau tidak bisa komputer ya. Itu adalah salah satu syaratnya. Kemudian problem dan tantangan dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses pelayanan publik. Ini yang pertama adalah kesenjangan digital, bahwa belum semua masyarakat mampu mengakses layanan digital atau layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian keamanan data, ada ancaman peretasan, kemudian kebocoran informasi. Kita tahu bahwa beberapa tahun ke belakang pernah terjadi satu peristiwa di mana bahkan pemerintah pusat begitu sempat kecolongan ya, karena diretas oleh cracker begitu ya, di mana pada saat itu pada akhirnya sistem di bandara benar-benar lumpuh begitu karena ancaman peretasan, bukan ancaman tapi tindakan peretasan yang pada akhirnya ya ini merupakan satu problem yang memang perlu menjadi concern bagi para pihak yang memiliki otoritas untuk melaksanakan layanan publik. Kemudian SDM yang terbatas, bahwa tidak semua pegawai sepenuhnya ini siap dengan transformasi digital. Kita tahu bahwa ada begitu banyak mungkin di generasi, terutama di generasi di atas milenial yang cukup skeptis, antipati dengan
penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka mungkin agak slow learner, tapi hanya sebagian saja begitu ya, tidak semua. Yang mau belajar itu tetap patut untuk mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya ya. Kemudian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini belum merata di seluruh wilayah. Ya, salah satunya di tempat saya ini, di mana konektivitas internet tidak selalu tersedia, tidak selalu 24 jam, bahkan terkadang bisa berbulan-bulan mati. Ini kita cukup beruntung karena sejauh ini selama sesi 1 sampai 8 tidak pernah mengalami matinya internet sampai berbulan-bulan. Bahkan terakhir itu sebelum sesi pertama ya, sesi perkenalan kalau nggak salah, di Merauke ini masih terjadi gangguan internet, konektivitas internet selama kurang lebih hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Jadi saya terbiasa pada akhirnya tidak menikmati konektivitas internet gitu di kota ini. Selanjutnya itu merupakan bukti ya, bukti bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ini belum merata. Selanjutnya ada resistensi perubahan, ya. Ada beberapa aparatur dan juga sekaligus masyarakat masih resisten begitu atau menolak adanya transformasi atau perubahan dari metode konvensional menjadi metode yang lebih modern. Mereka masih terbiasa dengan pola-pola lama, terbiasa dengan cara-cara yang lebih tradisional seperti itu, dan kemudian resisten terhadap perubahan yang baru, perubahan untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Misal masih banyak aparatur pemerintah atau pemberi layanan publik yang masih saja membutuhkan fotokopi KTP, padahal sebenarnya yang penting dari kartu tanda penduduk itu hanya nomor induk kependudukannya saja sebenarnya untuk saat ini ya. Selebihnya sih sebenarnya tidak butuh kayaknya mungkin untuk memiliki fotokopinya begitu atau kopian dari kartu tanda penduduk misalkan. Bahkan selama pengalaman saya misalkan mengakses layanan publik, ketika hendak menjadi pegawai negeri sipil saja misalkan, itu tidak ada berkas-berkas yang bersifat fisik ya, dari awal melakukan tes sampai dengan melakukan pemberkasan untuk ditetapkan nomor induk pegawai itu. Saya tidak pernah menggunakan berkas-berkas atau dokumen-dokumen fisik ya, semuanya serba soft file begitu. Kemudian tentu saja adopsi teknologi informasi dan komunikasi di dalam proses layanan publik ini memiliki peran yang krusial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas tetap ada, kemudian semakin transparan dan akses yang mudah dijangkau oleh publik, kemudian juga lebih murah tentu saja dan lebih cepat ya. Kemudian pelayanan yang berbasis pada pelayanan tanpa tatap muka, pelayanan tatap muka ini bisa menjadi solusi alternatif yang lebih modern dalam mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan publik. Kemudian tentu saja penerapan TIK ini seperti tadi saya sebutkan masih ada tantangan dan problematika yang perlu sama-sama kita atasi begitu, seperti adanya kesenjangan digital, kemudian keamanan data yang rentan untuk diretas, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, kemudian juga kesiapan SDM yang tadi masih ada yang resisten, antipati atau skeptis dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik. Kemudian di masa mendatang tentu saja sinergitas antara teknologi, kemudian policy-nya atau regulasinya, dan juga budaya kerja ini menjadi kunci keberhasilan dalam digitalisasi layanan publik atau mengadopsi layanan publik, mengadopsi teknologi informasi komunikasi ke dalam proses pelayanan publik, sehingga pelayanan publik ini jauh lebih
baik lagi ketimbang masa-masa lampau ya. Oke, demikian mungkin paparan singkat tentang, materi perkuliahan di sesi inisiasi ke-8. Saya harap rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat mengikuti sesi terakhir ini dengan baik. Saya doakan, semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Mungkin, bisa ya kita bertemu di tutorial webinar nanti weekend ini, nanti akan saya buat karena, terus terang sekarang saya sedang lumayan sibuk ya, lumayan sibuk menyerap anggaran pemerintah, membantu negara menyerap anggarannya, karena, ada begitu banyak proyek yang, mesti saya kerjakan, sehingga mungkin mohon maaf apabila ada keterlambatan dalam memberikan nilai, tugas, kemudian merespons, diskusi mahasiswa di sesi terakhir ini. Jadi, saya harap rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat memakluminya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat belajar.